Yuk, duduk di sini yuk. Ini ruangan atas. Ruangan kalau aku sebut sih ruangan serbaguna. Aku podcast, aku seminar Zoom ya di sini. Ini ada tempat Karena ini ini ada lukisan ada juga. kalau misalnya mau dipijit. Nah, ini lukisan ini sangat aku cintai dari Kenapa semua. tuh? Kenapa, Dok? Pertama yang lukisnya Hendra Gunawan. Memang dia pelukis yang sangat aku kagumi karena dia berani berbeda seperti misalnya laut warna hijau. Ini warna coklat gitu loh. Terus pakai batik-batiknya juga tuh. Jari-jarinya warna hijau. Tapi yang itu maknanya wanita digigit kepiting. Wanita yang menderita akibat kanker karena kepiting itu lambang kanker. Tapi ada anak kecil. Nah, anak kecil itu seakan-akan aku yang ingin membantu wanita-wanita untuk tercegah dari kanker, terutama kanker cervix. Ini ngomong waktu beli berapa nih, Dok? Waktu beli ini udah mahal karena aku kepengen banget. Dan yang punya itu kebetulan ada orang yang artinya tuh lagi ini juga. Butuh. Jadi waktu itu ini harganya kalau nggak salah 150 juta. Aku cicil 15 kali 10 juta sebulan. Mau? Iya mau, nggak apa-apa, bisa. Aku pernah nih ditawar loh sama ada satu keluarga yang koleksinya lukisan Hendra. Berapa ratus juta aku nggak kasih karena ini aku bener-bener paling sayang. Ternyata ada koleksi lukisan juga Dokter Boyke. Emang bener lukisan itu ada yang harga 300 juta. Ada yang Apalagi aku miliar. ada yang Ada yang 15 miliar aja ada loh. Lukisan itu. Aku punya lukisan yang udah ditawar berapa M itu lukisannya Lemayer. Lemayer itu pelukis Bali. Aku punya, aku taruh di ada lukisan Sujoyono. Kemudian ada yang Avandi yang besar, aku juga punya. Oh, pecinta lukisan juga Pecinta ya? nih, Itu banyak Kumpul, tuh. Avandi, terus itu semua adalah itu Sujoyono. Tapi ngomong-ngomong lukisan lagi, jumlahnya total di rumah ini? Pokoknya kalau di rumah ini sih ya sekitar ada 25-an lah. 25-an, belum yang di rumah Keong. Kalau ada di rumah lagi. Keong, belum yang paling banyak di klinik. Oh, di klinik. Sampai sempat juga ditanya nih dokter, akreditasi klinik nggak boleh loh, bisa terlalu banyak nggak apa-apa aku bilang. Tapi saya juga kagum loh sama foto-foto ini Dok. Oh ini. Ini foto-foto keluarga ya? Ini foto-foto keluarga taruh di sini aja Iya, benar. gitu loh. Itu anakku masih kecil-kecil. Dia masih pada kecil-kecil, umur berapa tahun? Ini waktu aku umroh nih, kamu sama anakku yang paling kecil tuh umroh waktu masih umur berapa tahun gitu loh. Masih Aku disimpan ajak loh umroh. fotonya loh. Masih disimpan loh. Kita kamar anak boleh nggak sih Dok? Ya, yuk. Kita Karena boleh, ada kamar tapi anak. udah sepi ya, anaknya kan udah pada nikah. Iya, pada kemana sih anaknya? Duh, Dokter sepian loh. Nah, ini kamar anakku udah sepi sekarang. Yang sisa-sisa foto preweddingnya anakku nomor 2 nih. Foto-foto preweddingnya aja. Yuk, Ini gitu kamar anak lah. yang pertama. Yang pertama di sana. Yang kedua gitu loh. Keren. Ya Allah, sudah aku suka kangen gak sih? Anak-anakku, kamu Iya udah tuh. gede. Kamu udah Raffi gede. jadi kangen ya sama Iya, anak-anaknya. Iyalah, Iya, pasti gitu ya, kita pasti. juga pasti kan kayak gini. Aku kalau misalnya pagi ngeliat apa kabar anak kosong, ya sedih. Tapi kan tadi prinsipnya. Benar. Alone but not lonely. Sendiri tapi nggak boleh kesepian. Benar. Makanya mesti banyakin kegiatan. Benar. Tapi Dok, kalau boleh tahu Dok, dokter itu kalau menjadi seorang ayah, kan kita tahunya terkenalnya dokter adalah seorang dokter. Tapi kalau seorang ayah, kita pengen tahu dokter itu ayah seperti apa sih mengajarkan anak-anak? Anak-anakku bilang aku agak sedikit otoriter. Hah? Galak? Bukan galak ya, kayak misalnya masalah pacaran. Kalau pacarannya udah agak terlalu ini, pasti aku akan Tegor. bukan tegur lagi. Aku bakal telepon ininya. Kapan anak gue mau dilamar? Oh, tegas. Tegas. Aku udah Gitu, dulu. karena anak perempuan ya. Karena anak perempuan yang dua. Iya, bener juga. Tapi juga anakku yang ketiga juga sampai aku datang ke dia ini kita ngelamar langsung. Maksudnya kan tadinya anak-anak zaman sekarang aku mau selesai dulu jadi dokternya iya, kan benar, sih nomor iya. 1. Nomor 2 aku pengen S3. benar. Nomor 3 nanti nunggu dulu Pak calonku selesai dulu aku Iya. enggak. Karena buat aku kalau namanya perkawinan itu adalah sesuatu yang barokah. Setuju. Berarti memang bagus juga apalagi anak Aku anak ada perempuan. anak perempuan ya. Ya gimana ya kalau soal masalah rezeki itu kan Allah yang nentuin. Betul. Ya kan itu kan harus seperti itu. Gitu. Kalau masalah memori-memori terindah sama anak-anak tuh, Tahu nggak Vi? Aku kan sering keluar negeri sama anak-anak. Terakhir kita naik kapal pesiar rame-rame. Tahu nggak? Yang anak-anak sampai sekarang masih terkesan. Nih bukannya ini ya, bahwa kita tuh dengan cara yang sederhana aja bisa membuat anak-anak tuh sampai sekarang terkesan. Aku tanya, kamu tuh pengen kemana? Dulu yang paling berkesan, kamu pengen kesana mana? Ketika aku masih dokter umum, ya naik bis ke Ancol, bawa makanan istriku, Oh, iya, kita main apa? Ke Ancol itu udah inget Piknik, piknik. ya. Kemudian aku bikin namanya dari pasir itu istana pasir. Sembari aku baca koran, anak-anak teriak-teriak sampai senengnya minta ampun. Itu kesan banget.
Ya jadi jangan pikir bahwa ya justru yang ke Swiss, Itu main nggak. ski, yang ke Jepang itu enggak. Nggak ada Itu momennya. yang paling Itu yang hebat. Itulah yang Aku disebut selalu- sederhana tapi bermakna. Iya. Betul. Jadi- Tapi dok, mohon maaf, kan dokter kan sebagai tugasnya kan Ya. dokter seksolog. Seks, ya. Tapi anak-anak sendiri, Oh, anak diajarin. Diajarin? Diajarin waktu itu bukan diajarin Ada posisi konsultasi nggak? Mereka konsultasi nggak? Iya. sama pada waktu mereka pacaran. Sampai anak-anak tuh udah gini, Papa kayaknya udah ngomong berkali-kali deh. Aku juga punya iman kok. Papa tuh nggak usah takut misalnya ya. Tiap kali mau pergi ya. Ini boleh lah. Awas ya kalau pacar kamu sudah mulai menggerayangi kamu berhenti. Itu tuh aku omongin kan, Papa tuh kayak nggak percaya deh sama aku juga punya iman, aku juga beragama, aku gitu. juga sholat. Iya, Jadi benar. Papa tuh nggak usah terlalu takut. Ya namanya kalau orang lagi jatuh cinta, Iya. tai kambing serasa coklat. bener Aku kayak ngomong kambing kayak serasa gitu. coklat tuh. Terus Hai, dah. setelah menikah ada konsultasi nggak? Ada. Ah. Kalau setelah menikah bisa bikin anak ya, anak perempuan, anak laki, Benar. kadang-kadang atau mereka juga saya suruh bulan madu udah. Ayo, kamu bulan madu deh. Cucu-cucu udah dititipin di papa tapi kamu perlu waktu berdua. Oh, bener, itu penting ya. Iya, perlu waktu berdua supaya kamu juga berdua tuh bisa merajut kehidupan yang akan datang tuh seperti apa. Jadi aku yang nyuruh. Ada kemarin anakku ke Bali, cucu-cucunya di sini. Aku yang bawa misalnya jalan-jalan naik bis, naik busway. Oh seneng mereka itu. Jadi babysitter. Jadi babysitter. Naik jalan-jalan ya Car Free Day itu kan. Benar. Tapi yuk minta beli balon. Kan anak-anak kan kayak Tapi gitu. bagus, suami istrinya punya waktu, kakek sama cucunya Ya, juga jadi iya punya harus punya waktu. Oh, Dan gitu. mereka berdua. Kadang-kadang kan ya anak-anak zaman sekarang kan ada waktu nonton konser di Singapura atau apa-apa. Ya udah cucunya aja kita yang pegang. Gitu loh. Tapi rakyat, dokter Boyke ini, air matanya ketek. Oh iya. Kalau lagi ada acara-acara sungkeman. Iya. Ya mungkin kalau dalam laki-laki itu yin and yang ya, ada yang yin, yang perempuan, ada yang yang laki-laki. benar. Mungkin aku sifat-sifat ini ya, aku tuh paling nggak bisa, apalagi kalau anak perempuan ya, ataupun anak laki sungkem ke kita, Papa aku minta izin ya, aku akan menikahi orang yang aku cintai. Nyus itulah aja aku. hati. Kamu juga pasti. Benar. Kalau orang-orang yang seninya ini pasti Benar, kayak benar, ini. benar. Dan aku tuh suami mikirnya begini, apa anakku bahagia ya ntar ya. Sementara ini aku memberikan kebahagiaan penuh. Makanya aku bilang sama anak, kalau kamu nggak suka sama anak gue lagi, balikin. Jangan lu pukul, jangan lu sakitin. Benar. Balikin, aku masih mampu. Benar. Makanya anak-anakku yang perempuan pun itu harus kerja. Supaya jangan juga diremehkan oleh yang namanya laki-laki. Betul. Ya. Tapi ini orang tua yang hebat. Berarti Dokter Boyke itu selain karirnya luar biasa, menjadi ayah yang luar biasa juga. Saya menjadi ayah yang luar biasa karena anak-anak tuh tanggung jawab kita. Kan? Jangan sampai dia melihat kita ini seperti itu. Sorry ya, Vi, misalnya, sorry ya, bercerai atau apa, bukannya karena apa-apa. Anak-anak tuh akan ada trauma. Even itu kecil. Tapi Dok kalau masalah seks gitu Dok ya, kembali lagi Dok. Balik lagi. Itu kalau bagus itu kayak si Rafathar gitu ya, misalnya dia kan masih umur segitu sih, tapi kan nanti ntar lagi dia besar. Dokter juga kan ada anak. Ya, Itu laki. bagusnya kita sebagai ayah itu kasih tahu tentang seks itu umur berapa. Ketika anak boleh bertanya atau ketika anak mau Rafathar kan belum balik kan? Belum Nah, sih. tapi kamu udah Bentar kasih lagi tahu, kan, bentar bentar lagi. Bentar lagi kamu kasih tahu, Fathar, kamu tuh nanti akan bukan ngompol sih, tapi kamu akan keluar yang Oh, itu harus kita kasih tahu. Laki yang mesti ngasih. Anak perempuan saya yang ngasih adalah istri saya tentang mens, tentang apa. Anak laki saya yang ngasih tahu. Oh gitu. Dan dari situ kamu berarti kalau sudah bisa ngomong itu kamu tuh ada sperma. Sperma itu apa Pak? Sperma itu bibit laki-laki dan itu sudah bisa membuahi. Makanya kalau kamu suka pada perempuan kemudian kamu bisa pacaran, kemudian kamu melakukan hal yang terlarang yaitu berzina, maka kamu bisa perempuan. Iya itu bener, setuju. Bagus, terima kasih Dok atas edukasinya. Saya paham, bentar lagi kan akan kasih tahu. Kasih tahu bener harus juga dikasih sih. tahu. Iya, bentar lagi kan lama. Satu Iya, hal benar, ya. benar. Anak-anak kan bilang kalau mau sholat, aku mah nggak apa-apa. Mereka misalnya nggak sholat pada waktu masih kecil, tapi kalau sudah Besar. akhir balik, ingat ya dosa sudah mulai kamu tanggung. Iya, benar ya. Gitu. Dok, home theater. Oh iya, sampai kita lupa pengen lihat ini home dibilang theater. mana home theater. Gimana Dok? Home theater tuh dulu. Mana sih Dok? Home theater. Yuk. Nah,
Ini bener-bener makanan Bekasi saya. home theater, ini home theater karena Wah, waktu aku anak-anak lebih sekarang- tertarik sama tas-tasnya. Aku lebih tertarik sama tas-tasnya. Jadi dulu ini lemarinya tuh lemari mainan semua. Tapi karena anak-anak udah nggak pada kesini lagi, ada sisa-sisa sih. Ular tangga, nih main dadu, Congklak main ya. remi, main catur. Yang anak-anak kan udah pada gede mainannya Bener, udah bener, bukan main begitu lagi. Jadi lemari tas. Ini sebentar. Tas-tas yang dari dulu aku suka tumpuk kan. Ini tas istri Hati-hati dok. dokter. Ini tukang minta tas. Dok, ada nggak Ya, udah deh, tas-tas yang rada-rada lecet gitu, yang putus gitu? Jangan dikasih dok. Iya. Oh jadi ini enak ya dok ya, bisa dibuka kacanya. Oh bisa ngelihat ke bawah, iya kan. Ini ngomong-ngomong, saya perhatiin kebanyakan tas dokter nih. Enggak, itu juga ada beberapa juga dia ini. Tapi ya dia memang, ya dia sukanya tas yang merek tertentu. Kalau aku kan 2 aja, ya yang itu Damier sama itu gitu. Dior. Nah, bahaya dok. Ya, bahaya dok. Jangan dok, suruh kerja deh dok. Ukuran 10 cm. Capek deh dok. Tingginya 10 cm. Panjangnya ini 12 cm. Dok, maaf ya, saya tepok ya. Takutnya digendam sama dia. Gue lagi nge-review ukuran Tahu nggak ini harganya gue tahu Ini harganya 18 juta. Emang enggak dok? Tuh, nggak tahu aku. Karena kan istriku kadang-kadang beli sendiri juga. Dia Tapi kan nggak ini juga. apa-apa, orang istrinya kerja, suaminya kerja. Iya. Tapi dok, kalau dokter lagi berantem nih sama istri, gimana cara komunikasinya? Sering nggak bertengkar biasanya gara-gara Biasa, apa? Nih biasa. biar tahu nih Ya, semua. biasanya adalah masalah anak. Itu masalah anak. Pertama dulu pernah kayak milih sekolah. Kalau istriku kan inginnya sekolah-sekolah yang rada-rada ini, karena kan anak-anak itu untuk apa? Untuk bisa berkembang ya, bersaing tuh sekolah-sekolah yang internasional. Boarding school. Ya, mungkin karena dia internasional. juga anak dokter. Kalau aku, karena aku anak dokter dari dulu juga sekolahnya aku negeri semua. Aku sekolah negeri, akhirnya kita dapat solusi. Oke, sekolah tapi di sekolah yang negeri kualitas internasional. Makanya anak-anakku dari SMU-nya SMU 8 waktu itu. Makanya diterimanya juga tempat-tempat yang lumayan, alhamdulillah gitu loh. Ini buat mau apa lagi? Dicium, ntar lu, aduh minta lagi, Ini gua beneran malu. baunya bau outlet, bau toko, bukannya bau yang bener-bener asli. Oh ya asli lah. Iya. Ya, ada harganya, ada harganya. 20 juta. Oh iya tuh. Iya tuh. Tahun berapa itu udah lama? Udah lama banget, udah ini, udah apa namanya? Udah hilang. 20 juta, say. Dok, kenapa masih disimpan setruknya? Enggak, karena aku simpen aja. Karena itu kenang-kenangan semua. Iya gitu sih, loh. bisa dijual lagi ini Bukan inventasi. dijual lagi, karena kalau kita lengkap ada boxnya. Dia masih detail banget, gini-giniannya masih disimpan, Bagus lah, begitu. Enggak, bentar iniannya, nih. Tuh. Ya elah. Udah nggak bakalan dikasih sama dokter, ntar mau kerja. Lu cari buka apa begitu kan? Oh biar dokter rapi supaya. Iya udah itu buat kamu. Udah saya tahu banget. Tapi dok itu jadi permasalahan itu anak. Iya, anak paling sering ya berantem anak. Terus persoalan juga kalau dia pas istri tuh lebih membela anak-anak ya. Kayak terakhir nih kemarin nih mau kawin. Anak-anak tuh kan mau merit tuh. Aku bilang segera deh mah, nunggu dulu anak yang perempuannya belum selesai sekolahnya. Tapi nggak bisa mah, karena menurut aku kan si Didi juga, sorry ya bukannya aku ngebanggain anakku kan juga cakep dan yang naksir juga banyak gitu loh. Artinya tuh dia juga bisa tergoda, yang ini juga dokter, kemudian dia lagi spesialis juga banyak yang naksir juga. Akhirnya, tapi istriku akhirnya nurut bang. Udah, oke, kita putusin kalau kita udah ketemu sama orang tuanya. Jadi aku datang tanpa sepengetahuan anak-anakku ke rumah orang tuanya. Aku cari, aku datang. Kaget kan mereka datang Iyalah, kan? udah pasti kaget. Bahwa aku cuma mau mastiin saya adalah orang tuanya Didit. Kira-kira gimana kalau ini? Saya tahu anak bapak lagi ini. Kalau saya sih nggak masalah dok. Kan? Akhirnya setelah ketemu orang dah tuh tuanya, titiknya. titiknya orang tuanya mau kan? Karena buat saya itu perkawinan itu sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Itu ada dalam Al-Quran juga gitu. Jadi kalau ngomong gitu, karena banyak juga anak-anak temenku ya pacaran 5 tahun putus, pacaran sekian karena nyari yang lebih bagus, nyari yang lebih, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Saya penasaran aku sama kamarnya yuk. Boleh nggak sih dok masuk kamar utama? Kamar pribadi nggak boleh. Ya kan nanya. Oh nggak apa-apa, Nggak boleh. apa-apa, boleh. Oh, boleh. Nggak ada yang Ayo, sesuatu. ayo. Boleh ya dok? Iya asik kamar dokter Boy.
dokter lihat saya suka ini. Keren. Apa? Dokter Ini Boyke tau nggak, waktu aku muda. Umur 63. Iklan celana dalam. Celana dalam untuk prostat. Lihat aja lagi ya. Apa yang punya hatinya kayak gitu begitu. Enggak kira gue ini waktu muda. Dan umur 63 aku kan aku pernah kena prostat terus pakai celana dalam itu sembuh. Terus sekarang terus diminta, "Dok, jadi mau nggak jadi BA sama jadi iklannya?" Ya udah, oke, karena aku Celana dalam prostat. Kalau dokter ini kan suaminya dokter. Istrinya dokter. Istrinya suaminya dokter. Terus kalau diranjang ini kalau mau tidur ngobrolin apa? Masa ngobrolin suntik-suntikan atau ngobrolin apa sih? Jadi ya kan kita berdua itu ya memang kalau dokter tuh, tapi kamu mesti ingat juga dulu aku punya aku tuh nikah sama dia karena aku tuh dulu kalau pacaran kalau bukan dengan dokter juga sering terjadi bermasalah gitu. Karena aku kan sebagai dokter dulu koas kan jaga, tolong dong lo jaga malamnya tukeran sama yang belum punya pacar gitu, malam minggu pengennya kan kalau malam minggu berduaan gitu kan. Akhirnya aku ketemu sama dia tuh enak gitu, aku juga bisa menyelesaikan ngerti. Ya tapi ya itu tadi, mungkin terjadi kebosanan ya ngurusin ya, sama-sama. Tapi kan dia beda, dia lebih kepada dia dokter radiolog. Beda juga sih. Tapi dokter ketemu istri waktu itu di mana? Di apalagi? Di kampus. Di kampus. Aku tuh dulu tahu nggak? Dulu tuh aku naksir banget ya, karena kan sama dia nih. Sama dia karena dulu apa? tuh aku nggak dikasih kalau sama orang lain kalau bukan sama-sama satu suku orang Sunda. Karena aku gitu. paling tua itu pegang bendera. Ada adikku yang lain sih, ada yang dapat Madura, dapat Batak, dapat apa, tapi nomor satu nggak boleh. Jadi aku tuh udah aku stres juga nih. Aku nanti siapa yang ngedampingin aku lulus jadi dokter, masa sama ibuku gitu kan, nggak pantas juga kan. Tapi dia ini Sunda, makanya aku kejar mati-matian. Itu baru sebulan aku tembak ajak kawin loh. Tapi dia shock juga. Oh gitu, tapi Dan menerima. aku langsung minta ke orang tuanya, Pi, aku pengen kawin sama dia. Dia kaget kan orang tuanya. Boyke, teteh itu masih ini dia harus jadi dokter. Aku janji dia akan jadi dokter. Dan bahkan dokter spesialis. Dan akhirnya sekarang? Dan sekarang dia juga dokter spesialis. Inilah laki-laki sejati yang dipegang. Karena aku janji, omongannya. karena kan banyak juga laki-laki kalau kamu udah kawin sama gua lo nggak boleh kerja. Benar. Banyak Ada, kan? banyak, Ada. termasuk saya Ya, juga, aku yang cukup mencukupi gitu kan nggak bisa. Aku sampai janji sama orang lain. Makanya orang tuanya boleh nikah lagi koas. Oh, gitu. Hamil lulus itu udah bawa anak dan hamil anak kedua. Kalau misalnya pasiennya perempuan cantik cemburu nggak? Atau nggak sebaliknya nanti istri dapat ada pasiennya laki-laki nah itu sering dia. komunikasi. Dokter komunikasinya sama cewek mulu. Gini ya, kalau buat aku, makanya kalau misalnya pemeriksaan kan aku juga bukan aku ini ya, pasienku kan juga banyak artis juga. Benar. Tapi kan ya namanya cantik ya wajar lah. Dan mereka memeriksakan khusus untuk yang masalah intim. Iya, ya kan? itu gimana tuh? Nah perasaan aku sih dia adalah tetap sebagai pasien dan aku harus bertanggung jawab gitu. Dan selama pemeriksaan aku didampingi sama suster. Benar. Jadi aku tidak mungkin berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Jadi Makanya kan sering ada joke. Dok, saya aja deh jadi asisten dokter. Nah, itu kan mereka kan suka pada bercandanya begitu kan. Iya, kamu nggak tahu kalau kita lagi memeriksa pasien itu yang bagaimana kita menemukan penyakitnya ya dengan pemeriksaan itu bukan kita senang-senang. Oh, pasiennya cantik, gue akan pandang ininya, gue akan lihat ininya. Nggak begitulah pikiran kita. fakta kalau Dokter Boyke ini sudah selesai mengurus segala tentang warisan untuk anak-anaknya. Wow. Oh, iya. Mulai dari rumahnya, kliniknya, rumah sakitnya, tanahnya. Benar-benar udah dibikin itu. Dan semua kan apalagi aku kan punya anak angkat 1. Ya jadi aku tidak mau dan aku kumpulin di saat ulang tahun istri-istrinya, mantu-mantu semua. Papa mau bagi warisan di sini dan kita akan catat. Ini untuk ini untuk itu. Kan ada yang kalau rumahnya Kadima lebih gede misalnya kan ada. Karena ketika itu papa membeli rumah itu, papa lagi ada uang. Tapi yang lain-lainnya kan dapat sama. Misalnya di Tebet semua. Ada yang Jabotabek, ada yang di Tebet. Rumah keduanya di Jabotabek, ada yang ruko, ada yang apartemen. Buat aku semua dibagi supaya jangan ribut. Banyak adik kakak ribut hanya karena warisan. Dan warisan itu adalah kan artinya apa ya? Kita sebagai orang tua, bahkan ada ya, misalnya seorang kakak yang paling tua tidak mau membagi warisan. Ada. Ada. Karena dia malah pakai itu misalnya rumahnya itu buat
kegiatan-kegiatan mereka misalnya untuk dibikin jadi kos-kosan, dibikin jadi kafe, kan itu nggak bener. Karena kan warisan itu hak semua. Karena dia lahir dari kita ya, seperti itu. Nah, itu gitu buat loh. Dokter Boyke. Kalau AA sendiri udah pasti. udah Harus, belum buat harus. Rafathar, Rayanza. Rafathar sama Rayanza semua. Nanti aku Ditulis. Dan satu hal, saya juga nggak mau, misalnya saya meninggal duluan, terus istri saya menikah lagi, anak-anak marah kan, nggak boleh tinggal di sini suaminya. Kalau buat saya boleh. Karena dia sudah cukup memberikan kebahagiaan ke saya segitu lama. Kalau dia pun kan harus bahagia. Kalau dia ditinggal saya nggak bahagia, kemudian dia mau nikah lagi juga boleh. Tapi meskipun istriku nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin. Banyak orang yang mengatakan enggak kok, aku nggak akan menikah lagi kalau sudah pasanganku meninggal. Jangan, karena kebahagiaan hidup itu kita nggak pernah tahu. Bener. Jatuh cinta kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Bener. Ya kita nggak bisa mengatakan seperti. Jadi aku bilang tolong, boleh siapapun nanti misalnya mama dulu dipanggil oleh Allah, papa di sini dengan ucapan jangan, oh itu kan sebenarnya ada hak aku sebagai anak-anak di rumah ini, dah nggak usah begitu. bagusnya itu. Itu Dari buat awal. dokter. Iya. Tapi Semua kalau dikasih tapi tahu. kalau aku mah, kalau aku nih mati duluan, terus si Idung kawin lagi, saya nggak redo. Nggak redo. Harta saya semuanya. Ya nggak bisa juga lah begitu. Panjang dah urusannya. Harta itu kalau sudah suami istri menjadi harta Oh, gitu? gono gini, iya kan? Iya, Fi? iyalah. Iya kan? Apa itu harta gigi semua karena bisa, modalnya dari nggak gigi kan bisa. enggak. Oh, begitu. Harta itu adalah harta berdua. Kecuali yang sebelum menikah. Menikah. Kalau harta yang sudah menikah itu udah jadi milik bersama. Itu mah sama aja, saya yang capek dong. Ya udahlah, habis ini kita akan konsultasi lagi sama Dokter Boyke tentang hubungan soal suami istri. Jangan kemana-mana, tetap di FVP. Ketok pintu, tak tak tak. Supaya Gigi hamil lagi tahun depan biar gimana nih, saya pengen anak. Kan kemarin alhamdulillah ada Iya. Lili. Saya adop anak. Tapi buat temennya Lili, Kalau Nagita sih pengennya perempuan. Tapi kalau saya pengennya kembar.